Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentu sebagai hamba yang beriman, senantiasa kita selalu mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia dari Allah, sehingga dengan nikmat, rahmat dan karunia Allah, yang pertama bana adalah nikmat iman, nikmat Islam yang membuat awak kini masih yakin awak agama Islam, Tuhan awak Allah, tentu kita akan karajukan segala yang Allah suruh dan tinggalkan segala yang Allah larang. Maka nikmat itu yang membuat awak kemudian sampai saat kini ada kepatuhan dan ketaatan untuk mengarajukan segala yang Allah perintahkan. Ya doh. Lalu salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk awak, untuk kebaikan awak, umatnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, nan tapi kian dari Nabi Muhammad itu adalah kita. Bahas supaya kita selamat di dunia, selamat lo di akhirat. Begitu haruk dan sayangnya kepada kita. Tumah buah dari haruk dan sayangnya ke kita lah diperkenalkan dengan ajaran Islam. Lah beragama Islam awak. Tentu senantiasa kita taruh membacakan dan mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Semoga dengan salawat dan salam yang kita bacakan, tuntuan menjadi pemberi syafaat yang membawa awak pula nanti sabondong jo beliau masuk ke dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lah panjang pembahasan awak sebelum-sebelumnya lah kita ulang-ulang kaji awak, kita lanjutkan lagi. Kini kita lanjut surah An-Nisa ayat 9 sampai. Kita lanjutkan surah An-Nisa ayat 9 sampai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum
fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Jadi kata Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 90 ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, jika kamu melakukan perjalanan atau bepergian untuk berjihad di jalan Allah. Kalau awak kah berjalan atau bepergian dengan niat untuk berjihad di jalan Allah, fatabayyanu, maka selidikilah atau tabayunlah atau telitilah. Ko bukan berita konya dulu ayat yang lain, ketika kamu mendapatkan suatu berita, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ada kabar dari seseorang, maka perlu tabayun. Ko surah Nisa ayat 9 diberitahukan kepada orang yang beriman, ko ada rencana atau melakukan perjalanan jihad, lalu kemudian di dalam perencanaan awak tu di lapangan, awak pun harus teliti, awak pun harus hati-hati. Ndak namuah gegabah dah. Gegabah bahasa awak kini kau nak boleh ceroboh dah. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam, jangan kamu mengatakan bagi seseorang yang menyampaikan salam kepadamu, lasta mu'minan, kamu ndak beriman kodok. Jangan samarang langsungnya sekali dikatuan dah katu. Ada orang contohnya di dalam perjalanan selebok dewa. Nyono orang ko tadi, aku kaitannya ayat dengan ayat sebelumnya. Ko soal larangan membunuh orang mukmin. Aku ungguk kaji ko korelasi munasabah ayat kan ayat sebelumnya ndak boleh seseorang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Gadang lusuwe. Kalau ayat sebelumnya disebutkan orang nak membunuh orang mukmin, samarang bunuhnya balasannya lah jelek jahanam. Kemudian kekal di dalam neraka jahanam. Kemudian Allah marah kayaknya. Kemudian Allah laknatnya. Kemudian Allah berikan azab kepada mereka. Itu tidak boleh samarang-samarangnya. Membunuh diri berarti dirinya sendiri namanya tuanggo ekwa. Kalau kini kan membunuh orang lain, seseorang membunuh orang lain. Kalau membunuh diri sendiri, onggo dasare itulah jaleh pulo melanggar dari maqasid syariah. Jadi onggo dasar dari tujuan ado syariat itu nan dilaktanan pertama tubana adalah hifzun nafsi, melindungi nyawa. Mangko apapun kebijakan-kebijakan wak caliak dari sudut pandang agama, dari sudut pandang negara, dari sudut pandang wak masyarakat, ndak ada secuil apapun doh yang memberikan ruang membunuh nyawa orang lain tanpa ada alasan. Tak boleh semarang-semarangan. Maka tujuan adonyo agama bahas supaya nyawa orang kau terlindungi. Karena penting, berharga. Betapa sedetik waktu hidup itu sendiri itu mempunyai nilai. Apalagi dalam konteks peluang beribadah. Sadatiak saja la ilaha atau membaca kalimat Allah saja, ada waktu itu, berarti kan ada kesempatan baginya untuk mengikrarkan tersebut. Maka onggo dasar dari adonya syariat, adonya beragama Tuhan, mendudukan tentang bisa awak menjaga nyawa. Mangko nak boleh membunuh diri awak, nak boleh lo membunuh orang lain.
Mangko di ayat 94 ko dingian di dalam awak berperang pun, di dalam awak berjihad pun, jangan beko sampai salah bunuh orang. Nyo adolo sasarannya ndak namo samarangnya. Adolo etika dalam perperangan itu kalau dalam parang yang diatur tuh. Nah, kalau sesama mukmin ndak boleh dibunuh. Beko kan ada dalam prakteknya, dalam kenyataannya. Ada orang mengaku-ngaku beriman, supaya nyo merasa mendapat terlindungi. Tetapi jangan sampai capek lah awak menuduh. Apa aja kau nyo mengaku-ngaku kan ya kau, supaya salamai. Supaya terlindungi mengaku-ngaku lo beriman. Bunuh aja lah ndak boleh langsung. Mangko ada kata patabayanu, selidiki dulu, diteliti dulu. Tu dalam parang cara menteliti dan segala macamnya. Kalau bakal camuk parang kalau jaleh musuh tak. Di mana pihak lawan, mana pihak kawan. Jaleh honggo nama yang kena tembak. Tetapi di dalam perjalanan bertamu sekali langsung di kecilnya lasta mukminan, engkau tidak beriman, padahal inyo lah mengajian assalamualaikum. Jangan capek sangko awak paja kau baca salam kau strategi mah untuk perlindungan diri. Nyo kan ada dulu orang nan mampa bunuhan takatu mendapat perlindungan nyo mengaku-ngaku. Maka hati-hati awak, nak boleh awak ko istilahnya mengawik tu yo kameh ne. Ya tu, maka konsep patabayanu risiko ko selidiki, teliti, galibana sehingga memang dapat nan sebanai. Itu namanya bahasa orang wae lakuangai maninjau, lakuangai ditinjau. Kalame disigi supaya nampak. Kok yo ditahan dulu, tahan boleh di cross check, dikonfirmasi, diverifikasi. Ndak namuh langsung bunuh aja. Jadi ayat deko memang adolo yang melatar belakangnya turunnya. Adolo asbabun nuzule, maka kemudian ada penegasan tentang fatabayanu. Namun di dalam praktek lapangan memang kan banyak jauh orang mengaku-ngaku dalam kehidupan kini lah nama, dalam pergaulan sosial orang asal pinta ala kabuliah kanda berlaku anyo kelompok ko kini anyo lah mengaku lo kelompok ko yo dena asal kadape tapi kan para lujo hati-hati hati-hati dalam artian di dalam ayat-ayat sebelumnya kan banyak cerita tentang perilaku orang munafik. Selebok Jawa iko di belakang awak di potanya. Itu kan banyak loh praktek-praktek kejadian pada persoalan orang munafik. Tetapi dalam persoalan katakanlah jihad dalam perperangan, ndak boleh ada langsung bunuh aja dah. Ndak boleh langsung tembak aja dah. Orang kolah mengecek gua. Assalamualaikum. Kalau di dalam tafsir ko dikatakan makna assalam ko bisa ai at-tahiyyah. Makna bisa saja adalah bentuk penghormatan. Kan ada orang macam assalamualaikum, orang muslimnya assalamualaikum je. Kan ada juga bentuk penghormatan. Ada juga adalah al-inqiyad biqaulihi kalimat syahadah. Ada semacam kepatuhan dengan ucapannya itu kalimat kesaksian syahadat, tandanya orang Islam. Kan simbol orang Islam salamnya bo assalamualaikum, berarti itu salamnya orang Islam. Kalau simbol salam orang lain kan ada loh. Maka ada ditafsirkan bahwa orang yang mengucapkan salam, satu yang salam itu bisa saja bermakna adalah tahiyat, penghormatan. Yang kedua adalah al-inqiyad biqaulihi. Ada semacam kepatuhan dengan ucapannya itu sesuai dengan kalimat syahadatnya. Allati hiya amaratun alal Islam. Itu adalah tanda keislaman seseorang. Tandanya lah bersyahadat. Kalau mengucap dua kalimat syahadat itu mah sehingga nampak itu sebagai tanda keislaman. Kalau nyolah membacakan salam, berarti ikut salah satunya penguat. Berarti kau nyo
lah Islam. Berarti nyalah mukmin tuh. Itu poinnya. Lasta mu'minan, jangan sampai capek wakat Tuhan, inyolah membaca salam kecuali aku nak kau nak beriman ke kau? Aku tanya kau rekayasa kau kicuhnya kau. Lasta mu'minan, jangan sampai engkau mengatakan capek lasta mu'minan. Mungkin dalam pangana manusia, kalau dalam konteks ayat mungkin ada anggapan bahwanya membaca salam tu untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan haratue supaya jangan tabunuah. Itu kan anggapan. Jangan sampai terjebak dengan sebuah anggapan kalau soal membunuh orang. Jangan sampai bahwa kalau hakim tu jangan sampai ada keputusan mudah saja untuk membunuh orang lain. Menghidupkan orang banyak lebih baik, menghidupkan orang salah lebih baik daripada membunuh orang yang tidak salah. Kau tak bunuh deh sembarang deh. Nak boleh sambarang bunuh. Kadang-kadang awak beranggapan tabataghuna aradal hayatid dunya, padahal kamu mengharapkan untuk mendapatkan kemewahan atau harta benda kehidupan di dunia daripada harta rampasan. Anyo sedang memaci harta rampasan anyo sedang di tangannya kini ada harta rampasan perang. Lalu kemudian lewat orang mukmin, lewat orang muslim dalam rangka jihad. Itu kerja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau di tangannya kau harta rampasan perang. Anggapan awak jangan capek dulu. Pajak kau baca assalamualaikum, mungkin kau menyelamatkan harta di tangannya kau mah. Mungkin nyo merekayasa dan segala macam. Dicek-cek benar dulu. Sebab memang ada dulu dalam riwayatnya, banyak di riwayat dari Ibnu Abbas itu, ada orang yang diutus di ayahnya menamai Rasul. Lalu kemudian beliau bertemu dengan Rasul, bertemu dengan sahabat-sahabat muslim lain. Lalu kemudian baca assalamualaikum. Dianggaplah nyoko adalah hanya sekedar untuk melindungi diri membaca assalamualaikum, dibunuh. Asal bunuh saja. Kemudian ikulah ayat yang kemudian mengingatkan tentang adanya fatabayyanu. Jadi di dalam bakampuang masyarakat ia takatu pulo. Kalau istilah kopai, jangan capek diludahan. Kok manis jangan sampai dilulua. Informasi atau apa yang nampak ada waktu, ia memang ditimbang-timbang. Boleh sampai membunuh. Tak boleh sampai ke keputusan seperti itu. Memang dia jangan awak menjadi orang yang bijaksana, sehingga keputusan yang akan dibuat itu setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan. Ada penguatan-penguatan yang lain. Ada proses yang itu istilahnya. Nah, jadi memang ternyata kalau mencari tabataghuna aradal hayatid dunya, tetap ada anggapan. Anggapan pertama, orang kau membaca salam mungkin untuk melindungi harta dan adodenya. Bisa saja orang nak membunuh aku, bisa saja ada harta di tangan orang tu bisa nyo dapean. Kau sedang ditanganinya harta perang atau harta rampasan atau kekayaan. Ada bunuh buntu ngawak. Maka lanjutan dari ayat itu, fa indallahi maghanimu katsirah. Padahal di sisi Allah itu ada keuntungan harta-harta yang lebih banyak. Artinya, padahal yang di sisi Allah itu lebih besar, lebih banyak nikmat dan karunia dibandingkan daripada harta yang ada di tangan manusia yang dibunuh tersebut. Itu poin itu. Jadi komajan pertama sudut pandang awak tentang membuat sebuah keputusan atau tindakan. Memang banyak keputusan awak, tindakan awak menceliak dari aspek materi yang nampak. Mungkin di sisinya ada harta yang nampak. Kalau inyo dibunuh, inyo kapia berarti dapat sekali.
Padahal inyolah mengucapkan salam. Maka hati-hati di situ. Lalu kemudian kata Allah, kadzalika kuntum min qablu. Padahal kamu dulu sebelumnya seperti itu juga. Ketika awak baru-baru, mungkin kok kondisi dalam lemah, kemudian iman awak alun kuat, sama lo jurang tadi itu namanya. Orang tadi membaca assalamualaikum dek karenanya baru-baru masuk Islam, tentu butuh perlindungan, masih cameh, masih khawatir. Maka diingatkan Allah Ta'ala, wa kuntum wa kadzalika kuntum min qablu. Demikian pula kamu sebelumnya seperti itu. Atau pasti awak masih membuat perlindungan supaya awak jangan sampai dibunuh, supaya harta awak terlindungi, selalu mengedepankan bahwa awak sudah bersyahadat. Ikonan diingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang peristiwa masa lampau, dan kemudian tentu menjadi pembelajaran di awak supaya awak harus berhati-hati. Nah awak basu awak takah kau kini kan dulu jual lamah jual. Nak takah kini je awak kau. Awak gadang kini kan kenek lo dulu. Pengetahuan tentu terbatas juga dulu. Maka di kanal lo dia awak dulu awak baalo. Jangan dicari kini je awak dulu awak baalo supaya jangan lupa lo awak. Di kanal lo orang takah tu. Orang mengko bersikap takatu mungkin dia masih lama atau kok agama masih rendah, masih butuh penguatan. Maka dalam konteks itulah maka diingatkan kadzalika kuntum min qablu. Kamu pun dulu barangkali juga seperti itu. Aja lupa lo awak anak awak nataka kini jalan suang dok. Dulu mungkin awak berada pada posisi yang sama. Betapa runut alur Allah jelaskan terkait langkah-langkah atau tindakan yang mesti diambil. Nah, pertama dipanggil, kamu yang beriman, jika kamu melakukan sebuah agenda, katakanlah bepergian di fisabilillah, lalu kemudian kamu harus bertindak itu secara teliti. Patabayan itu teliti. Selidiki dulu, jangan sampai capek langsung memponis, jangan capek langsung menghakimi. Maka seorang hakim pun kalau inyo akan membuat keputusan, itu dibaca suwok kida mengko belakang digali data kasado. Ndak namu langsung capek, ndak namu berdasarkan panganan segala asumsi atau sangko itu harus dibuktikan dengan ada data-data dan fakta-fakta. Famanallahu alaikum. Tu lanjutannya, dulu kamu juga seperti demikian dengan semua keterbatasanmu, lalu kemudian Allah berikan nikmat kepadamu, mungkin saja masyhur secara iman, istiqomah dalam beragama, itu adalah nikmat dari Allah. Maka awak sampai takah kau kini. Maka sampai awak takah kau kini adalah karunia dari Allah. Maka karunia Allah itu maka wajib kita syukuri. Jadi tidak tiba langsung takah tu je tu doh. Itu adalah nikmat dari Allah, dan sampai awak aku disabuin di dalam tafsir tu bil ishtihar bil iman. Bil ishtihar dengan iman ko bahasa awak ko mungkin lah menjadi tokoh dalam sebuah agenda tersebut, lah menjadi pemimpin, tentulah masyhur imannya, istiqomah di dalam agamonyo, lah kuat, lah yakin, itu adalah nikmat. Kok dulu dibaca ba? Tentu sama lo nya. Masih lama lo atau alun kuat lo lain. Fatabayanu. Jadi di akhirnya diulang lo balik fatabayanu. Ada dua fatabayanu. Pertama, sebelum kamu melangkah, kamu lakukan penyelidikan, lalu kemudian di akhirnya penyelidikan akhir. Fatabayanu, maka telitilah atau selidikilah. Barangkali kalau mereka yang membacakan salam tadi untuk perlindungan terhadap dirinya, tetapi ini adalah baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Kok dulu kondisinya seperti itu dulu. Ya, kondisi dulu kan antara kelompok kafir dengan mukmin, ya satu dengan lain saling mengintai dan
membunuh. Maka di dalam kaji awak kini ko orang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain. Barangkali mukminnya ko adalah imannya yang masih lemah. Nah, ikonya ko. Jangan beko dek kanu iman masih lama ketika sobok di orang mukminan banyak nyoba assalamualaikum sebagai bentuk perlindungan dek namo baru masuk Islam lah namo. Tentu cameh je baru masih khawatir. Maka itu harus dilakukan fatabayyanu. Nah, mungkin itu dulu pernah terjadi pada orang-orang yang baru-baru masuk Islam. Apa pembelajarannya di awal? Pembelajarannya di awal mungkin dalam awak ambillah di dalam pergaulan hidup awak keseharian. Nah, diajar bahwasanya awak harus berhati-hati. Kemudian awak harus teliti, harus ditimbang-timbang. Nah, dicaliak bana, ditelusuri bana supaya jangan sampai salah. Kalau seandainya awaklah salah membuat keputusan, kemudian orang yang menjadi objek dari keputusan awak itu tersakiti, tentunya merasa terzalimi. Aba aki kiro rasu itu lain. Kok yo tumbuh di awak tak katua, awak indak seperti yang disangkakan oleh orang itu. Lah awak jelaskan, dan orangku tetap jo menyalahkan awak. Anak gak tibu tiwa kiro tu. Awaklah berusaha menjelaskan, tetapi awaklah diponis seperti itu capek. Apalagi kalau awak di kampung ko label-label tu, nama istilah label tu nama dia. Lah dicap je sekali, sianu tu terkatu mah. Nyo payah mau bahai tu kalau lah dia gih label kalau di kampung ko. Kalau di kampung ko nyo ada tambah-tambahnya. Nama ko dari sajangka, sajangka seto, dari seto sadapo, dari sadapo tambah panjangnya lah ya. Itu makanya maka banyak ada kajian-kajian psikologi kalau lah dia label atau gelar, itu payah mubah itu. Lah itulah ke nama tu lain. Maka dalam Islam tu wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memberi orang gelar atau label dengan label yang tidak elok. Payah mubah. Ayo, sejenis itulah. Maka hati-hati awak. Hati-hati. Termasuk awak pun karena awak memberikan statement, pernyataan, perkataan, hati-hati patah ditelisir benar. Karena perasaannya tu psikologis itu tidak boleh. Jejuk itu nak pakai terleh. Maka berdoa awak kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan itu maha mengkhabarkan. Ana wa karajuan ko, efeknya kalau salah tindakan awak, salah keputusan awak, orang nindak salah yang kemudian awak salahkan, awak akan menerima pembalasan. Karena memang awak sadari juga pandangan awak kan terbatas, pengetahuan awak terbatas. Awak menceliak kini kau nak balik tonggak kau nak nampak dah awak? Tak nampak dah awak. Dia awak nak nampak dah awak tu nama nak terceliak dah awak. Nama ni nak terceliak dah awak nak nampak, maka perlu diselidiki dulu. Tak katalah pengetahuan awak, pengetahuan tentu nama nak tak baca dia awak lagi. Nama ni nak tak baca dia awak bah, adolah nak lain. Dulu sudut pandang lain. Maka di situ ada dua menarik mangko di dalam surah An-Nisa ayat 9 sampai ko. Di atasnya ada fatabayyanu, kemudian di bawahnya adalah fatabayyanu. Berarti memang awak disuruh untuk hati-hati, kemudian disuruh untuk menyelidikinya dengan teliti. Diteliti, dilakukan tabayun secara baik. Itu bana poinnya sehingga awak indak salah di dalam membuat keputusan atau tindakan. Karena akhirnya segala keputusan awak tu, segala awak karajuan itu, segala apa buat Allah Maha mengetahui, akan dikabarkan. Di dalam tafsir dikatakan
Fayujazikum bihi, maka kita akan menerima pembalasan dari anang karajuawa. Jadi anawak samai itu je nawak tuai. Maka tanggung jawab awak di dalam membuat keputusan atau tindakan-tindakan awak pobue. Jadi mangkoi kalau muncul na mengecek nanti membalik lo kawa tangan takatulo, tanganan memotong maka tangan akan dipotong pula. Itulah kira-kira kalau dari ayat-ayat sebelumnya karena kita membahas tentang betapa ada qisas, kemudian ada pembalasan bagi orang yang kemudian salah membuat tindakannya. Itulah kira-kira renungan awak pagi kini untuk mengingatkan diri awak kalau dalam teks ayat kau sendiri menceritakan tentang betapa dahulu ada orang yang kemudian sudah menyebutkan ucapan salam, meskipun ucapan salam ditafsirkan, ditafsirkan itu hanya sebagai simbol alat untuk melindungi diri dan hartonya. Maka kemudian katakan lasta mu'minan, engkau tidak beriman, lalu dibunuh. Maka itu yang ditegur. Turun ayat ko, maka di situ ada perintah fatabayyanu, harus terus dilakukan kajian atau penyelidikan atau dilakukan semacam kehati-hatian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.